Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Pustika Ayuning Puri, selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi. Perkenalkan, saya M. Jufri Mulyadi. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Cyber Asia. Saya berada di kelas MJ702 dengan NIM 24020102143. Hari ini saya akan coba menjelaskan tentang review atau bedah jurnal yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan hari ini akan saya coba menjelaskan dengan presentasi. Oke. Judul jurnal tersebut yaitu Analisis Efektivitas Diversifikasi dalam Mengelola Risiko Portofolio Investasi. Baik, apa yang melatar belakangi jurnal tersebut dibuat? Yang pertama, karena ada pasar keuangan yang semakin kompleks serta sering berubah atau dinamis. Yang kedua, adanya investor yang menghadapi tekanan dengan resiko yang tinggi, lalu dengan ketidakpastian. Dan yang ketiga, apakah diversifikasi ini membantu menghadapi volatilitas pasar dan memaksimalkan potensi imbal hasil. Jadi, 3 poin penting ini yang melatar belakangi jurnal tersebut. Baik, kita beralih ke mengapa dan apa yang menjadi rumusan masalah atau apa yang akan menjadi jawaban kita dalam jurnal tersebut. Jadi, akan dibuktikan apakah diversifikasi benar-benar mengurangi risiko. Lalu yang kedua, seberapa besar pengurangan risiko dapat dicapai. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas strategi diversifikasi. Nah, dengan tujuan penelitian untuk yang pertama, menganalisis efektivitas diversifikasi dalam mengelola risiko. Yang kedua, mengukur risiko dan imbal hasil dari portofolio yang terdiversifikasi dan tidak terdiversifikasi. Yang ketiga, memberikan wawasan kepada para investor tentang bagaimana strategi portofolio yang lebih efektif. Yang keempat, menyediakan panduan praktis dalam strategi diversifikasi di pasar saham di Indonesia. Itu tujuan penelitiannya. Lalu, bagaimana metode penelitiannya? Jadi metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data historis harga saham dari Bursa Efek Indonesia, lalu menganalisis datanya menggunakan statistik deskriptif dan juga menggunakan simulasi Monte Carlo dan rasio Sharpe untuk menganalisis risiko dan return pengembalian. Lalu dari jurnal tersebut mendapatkan hasil penelitiannya. Yang pertama, portofolio dengan 10 saham yang terdiversifikasi
mempunyai rata-rata pengembalian harian 0,15% dengan standar deviasi yaitu 1,2%. Sedangkan portofolio yang tidak terdiversifikasi, rata-rata pengembalian hariannya itu hanya 0,1%. Dengan standar deviasi yang lebih tinggi, yaitu 2,5%. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi ini dapat mengurangi risiko total dari portofolio. Jadi penting sekali diversifikasi ini. Lalu dicoba lagi dianalisis dengan rasio Sharpe. Di rasio Sharpe, portofolio terdiversifikasi itu menunjukkan angka di 1,25. Sedangkan rasio Sharpe portofolio yang tidak terdiversifikasi hanya menunjukkan di angka 0,4. Sehingga rasio Sharpe ini menunjukkan bahwa diversifikasi ini meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Jadi, ketika menggunakan diversifikasi dengan tepat, itu akan meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan tingkat risikonya. Jadi, kesimpulannya dari jurnal tersebut bahwasanya diversifikasi merupakan strategi efektif dalam mengelola risiko investasi. Karena diversifikasi membantu mencapai pengembalian optimal sesuai dengan risiko yang diterima. Jadi ini memantapkan lagi pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang sudah diampu oleh para investor. Yang ketiga, dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset, investor dapat meminimalkan dampak dari volatilitas. Selain itu, strategi diversifikasi yang tepat tetap harus memperhatikan antara korelasi aset dengan kondisi pasar sekarang. Itu kesimpulan yang bisa kita dapat. Apa rekomendasi yang ditawarkan? Jadi, investor dapat memahami terlebih dahulu korelasi antar aset sebelum membangun portofolio. Dipahami dulu aset tersebut sebelum membangun portofolio. Jadi, kita harus tahu dulu aset-aset tersebut sebelum kita memilih mau menginvestasikan di saham tersebut. Yang kedua, kita lakukan evaluasi dan penyesuaian portofolio secara berkala. Dievaluasi terus, disesuaikan portofolionya. Kita lihat harga pergerakan pasarnya. Yang ketiga, menggunakan teknologi analitik seperti machine learning, itu untuk mengoptimalkan diversifikasi. Jadi agar optimal diversifikasi, kita bisa menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat, kita bisa pertimbangkan juga nih faktor makroekonomi seperti inflasi, kita harus lihat inflasi atau suku bunga untuk menentukan strategi kita nih dalam melakukan investasi ke depannya. Itu rekomendasi yang bisa ditawarkan dari jurnal tersebut. Baik, kita beralih ke akhir sesi kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan. Kepada Ibu Pustika Ayuning Puri, saya mohon arahan dan bimbingannya. Saya menerima masukan dan kritik membangun untuk ke depannya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.